Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tematik. Kita sudah masuk pada tema 2, subtema 1 dan pembelajaran yang pertama. Anak-anak siapkan bukunya itu yang ini ya. Sudah tema 2 dan buku fokusnya yang tema 2 juga. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya itu di halaman 2. Nah, lihat di sini Udin dan teman-teman sedang melakukan olahraga. Nah, olahraga yang teratur itu akan membuat badan kita menjadi sehat anak-anak, seperti yang dilakukan oleh Udin. Nah, Udin sering berolahraga bersama dengan teman-temannya. Nah, berolahraga juga bisa sambil bermain anak-anak. Dengan berolahraga, maka kita mengeluarkan keringat dari pori-pori kulit kita sehingga badan kita menjadi sehat. Dan dengan berolahraga juga kita bisa menimbulkan mood di dalam diri kita sehingga hati kita merasa senang. Jadi anak-anak di rumah bisa melakukan berbagai jenis olahraga, mulai dari yang ringan-ringan saja dulu anak-anak, seperti jalan di tempat, lari keliling halaman, ya kan, atau melakukan senam singkat saja seperti itu. Nah, perhatikan di sini ada Siti dan teman-teman yang sedang naik sepeda. Mereka senang sekali bersepeda anak-anak, dan mereka melakukan permainan atau berolahraga bersepeda ini di hari Minggu. Karena hari Minggu hari libur, jadi semuanya bisa sama-sama bermain sepeda. Nah, dengan bermain sepeda ini hati kita juga merasa senang, karena yang pertama kita bertemu dengan teman-teman. Lalu menggunakan sepeda atau berolahraga sepeda ini sangat mengasihkan sekali. Nah, anak-anak, bersepeda itu sangat menyenangkan dan bersepeda juga bisa menyehatkan. Tapi ingat, kalau kita bersepeda kita tidak boleh berduaan di jalan ya anak-anak. Jadi harus seiring, misalnya di depan satu orang, di belakang satu orang, di belakang lagi satu orang. Jadi tidak boleh bersamaan karena itu dapat membahayakan pengguna jalan lain seperti itu. Dan kalau bisa menggunakan sepeda itu harus pakai peralatan yang lengkap seperti helmnya, menggunakan helm sepeda seperti nih temannya Siti ya anak-anaknya. Jadi memang harus peralatan yang lengkap sehingga kalau terjadi kecelakaan, terjatuh dan sebagainya tidak menimbulkan cedera yang parah begitu ya. Jadi selanjutnya, nah ini ada beberapa permainan yang bisa dilakukan sekaligus berolahraga. Yang pertama itu adalah jalan kaki. Nah, jalan kaki ini juga menyehatkan anak-anak. Jadi memang olahraga yang tidak mengeluarkan biaya itu jalan kaki dan lari. Dan anak-anak juga bisa lompat tali bersama dengan teman. Nah, ini juga sebuah permainan, tapi ini juga dikatakan olahraga karena bergerak ya kan, mengeluarkan keringat. Dan yang ketiga ada ular tangga. Nah, yang keempat ada tapak gunung, lalu ada balap karung, dan ada lomba lari. Nah, ini adalah permainan yang dilakukan bersama dengan teman-teman dan juga bisa dikatakan bermain sambil berolahraga atau berolahraga sambil bermain. Karena bergerak dan melakukannya dengan menggerakkan tubuh, mengeluarkan keringat, dan ini sangat mengasihkan sekali. Nah, apakah anak-anak suka bermain di rumah? Pasti suka. Nah, permainan apa yang anak-anak sukai? Biasanya anak-anak bermain di rumah dengan siapa? Dengan saudara, bisa juga dengan tetangga, ya kan? Nah, anak-anak, permainan yang ada di sini itu adalah
permainan yang menyehatkan. Bisa juga dikatakan sebagai olahraga. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, anak-anak tirukan kata-kata yang akan Bu Guru bacakan, ya. Setelah Ibu bacakan, anak-anak mengikuti. Ya, kita mulai ya. Ular naga, jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Nah, ini merupakan permainan yang biasa kita lakukan, dan ini juga adalah permainan yang dapat dijadikan sebagai olahraga karena bergerak. Tubuh kita bergerak dan mengeluarkan keringat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar Lani dan teman-teman. Nah, kenapa Bu Guru memberi tanda centang? Karena tanda centang itu merupakan kegiatan yang menyehatkan. Seperti yang pertama, ini ada anak Lani yang sedang melakukan pemanasan atau olahraga. Nah, ini merupakan kegiatan yang menyehatkan. Lalu gambar yang kedua, kenapa Bu Guru kasih tanda silang? Karena ini merupakan posisi yang salah saat membaca. Ingat, posisi yang benar saat membaca itu duduk harus tegak, punggung harus lurus, dan jarak antara buku dan mata kita adalah 30 cm. Selanjutnya, gambar yang ketiga, ini adalah gambar Siti yang sedang tidur-tiduran. Nah, boleh kita beristirahat anak-anak, tetapi lebih baik istirahat itu kita fokuskan pada malam hari saja. Dan kalau kita istirahat, kita membutuhkan waktu 8 jam supaya istirahat kita itu berkualitas. Nah, kalau misalnya sore hari itu tidak boleh lagi tidur siang seharusnya. Jadi, sore hari bisa kita lakukan kegiatan olahraga supaya tubuh kita menjadi sehat. Nah, yang selanjutnya ini ada kegiatan Udin sedang akan berenang. Nah, ini merupakan kegiatan yang menyehatkan. Dan yang terakhir, ada anak yang sedang bermain sepak bola. Ini juga adalah kegiatan yang menyehatkan. Maka Bu Guru beri tanda centang. Nah, ketika sore sebaiknya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh kita, seperti menyiram tanaman, ya kan, atau bermain dengan teman-teman di taman. Nah, kalau sore hari ini Siti sedang bermain dengan Dayu dan Lani anak-anak, dan mereka bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pun pulang ke rumah. Nah, sebelum masuk ke rumah, Siti melepaskan sendal dan ia meletakkan sendal itu di rak sepatu. Nah, setelah itu Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Jadi sikap yang Siti lakukan ini adalah sikap yang baik, yang terpuji. Begitu juga dengan anak-anak di rumah. Kalau selesai pergi kemanapun atau selesai bermain, sepatu atau sandal anak-anak diletakkan ke tempatnya. Nah, ini merupakan sikap disiplin ya anak-anak ya, dan hidup yang teratur. Jangan meletakkan barang itu di sembarang tempat. Misalnya sepatu atau sandal, anak-anak letakkan di rak sepatu atau sandal. Jangan sembarangan sehingga berantakan terlihatnya anak-anak ya. Jadi memang kita harus hidup teratur dan bersih. Nah, anak-anak lihat di sini. Kita akan memberikan tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan, dan kita beri tanda silang saja pada gambar anak yang tidak mematuhi peraturan. Untuk gambar pertama, ini ada tanda senyum berbaris dengan rapi sebelum berolahraga, itu merupakan anak yang mematuhi peraturan. Lalu gambar yang kedua, kita beri tanda silang. Kenapa? Karena berlaku kasar kepada teman. Nah, berlaku kasar kepada teman itu merupakan perbuatan yang tercela, tidak terpuji. Seharusnya kita harus menyayangi, menghargai, dan menghormati teman kita. Yang ketiga, kita juga beri tanda silang karena marah karena kalah. Nah, sebenarnya dalam permainan itu ada menang dan kalah anak-anak. Kalau kita kalah, kita harus menerima kalau kita kalah. Nah, kalau misalnya kita menang, kita juga tidak perlu sombong. Jadi semuanya itu harus saling menghargai. Lalu yang selanjutnya adalah
gambar anak yang mematuhi peraturan, yaitu mengantri giliran. Nah, kita harus mengantri anak-anak supaya kita teratur. Dan selanjutnya, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau terjatuh, cedera kita tidak terlalu parah ya anak-anak ya. Nah, ini adalah merupakan gambar anak yang mematuhi peraturan untuk gambar yang terakhir. Selanjutnya, nah lihat di sini ada Udin, Edo, dan Beni. Mereka berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Nah, bunyi peluit bagaimana anak-anak? Prit, prit, prit. Nah, Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, bagaimana tadi bunyi peluitnya? Prit, prit, prit. Nah, bunyi peluit itu merupakan bunyi buatan karena dihasilkan oleh orang atau manusia ya anak-anak ya. Nah, jadi bunyi itu kan sesuatu yang kita dengar anak-anak. Sesuatu yang kita dengar itu disebut dengan bunyi. Bunyi itu dibedakan menjadi dua jenis, ada bunyi alam dan ada bunyi buatan. Kalau bunyi alam itu berasal dari alam, kalau bunyi buatan itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh manusia, ya. Nah, di sini tanda centang Ibu berikan untuk bunyi-bunyian alam. Kalau tanda silang itu bunyi-bunyian buatan. Seperti gambar pertama, ini wus 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 itu suara angin. Itu merupakan bunyi dari alam. Duk 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 adalah bunyi beduk. Beduk itu adalah bunyi buatan yang dihasilkan oleh manusia. Kalau bunyi ombak itu biur biur biur. Nah, ini merupakan bunyi alam. Bunyi gitar dipetik jreng 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 itu merupakan bunyi buatan karena ditimbulkan oleh manusia. Bunyi bel sepeda juga adalah bunyi buatan, bunyinya kring kring kring. Bunyi peluit ditiup juga prit 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 adalah bunyi buatan. Bunyi tepuk tangan prok 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 juga bunyi buatan. Bunyi pintu diketuk tok 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 juga bunyi buatan. Nah, jadi memang anak-anak harus bisa membedakan antara bunyi buatan dan bunyi alam. Ya. Nah, anak-anak, di sini ada lagu ciptaan Pak Kasur yang berjudul Tari Tepuk Tangan. Nah, kita akan belajar bersama-sama menyanyikannya ya. Kita mulai ya. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Oke, kita sudah nyanyi bersama-sama. Nah, anak-anak, tepuk tangan itu merupakan bunyi apa? Bunyi alam atau bunyi buatan? Bunyi buatan karena dihasilkan atau ditimbulkan oleh manusia. Tepuk tangan, ya kan? Nah, anak-anak, kalau misalnya anak-anak mendengar suara ombak, angin, lalu pohon kelapa duk jatuh dari pohon kelapa ke bawah, itu merupakan bunyi alam ya anak-anak ya. Jadi harus anak-anak bisa membedakan mana bunyi buatan, mana bunyi alam. Nah, kita juga sudah bernyanyi bersama lagu Tari Tepuk Tangan. Nah, hari ini kita sudah banyak belajar ya anak-anak ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dalam pembelajaran tematik kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.